Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azam Nasrullah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, hendak mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc yang berkenaan dengan penafsiran surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah ayat 13. Maka marilah kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dari pembahasan tafsir yang pertama, yaitu tafsir suratul Fatihah. Suratul Fatihati Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalah. Surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah, terdiri dari 7 ayat dengan basmalah. In kanat minha was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Wa in lam takun minha fas-sabi'atu ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha. Ada segolongan yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu, bismillahnya itu termasuk dari ketujuh ayat itu, dari ketujuh ayat surah Al-Fatihah. Dan ada juga sebagian golongan dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa bismillah itu tidak termasuk dari 7 ayat surah Al-Fatihah. Maka bagi yang beranggapan basmalah itu termasuk dari 7 ayat surah Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya wasabiatu siratal ladzina ila akhiriha. Ayat ketujuhnya itu dari siratal ladzina sampai seterusnya. Dan bagi segolongan kaum muslimin yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk dari 7 ayat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya fasabiatu ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha, maka ayat ketujuhnya itu dari ghairil maghdubi alaihim sampai seterusnya. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Jadi di situ ada kalimat yuqaddar. Kalau misalnya kita ketahui di ilmu nahwu itu ada, dari ilmu nahwu itu ada kayak muqaddaratun alal akhir, yaitu ada yang menjadi muqaddarah di situ sebelum ayat alhamdulillah. Yang jadi muqaddarah di situ adalah apa? Adalah kalimat qulu yang berarti katakanlah. Agar apa? Agar apa ada kalimat qulu yang muqaddarah itu? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu. Agar ayat-ayat yang sebelum iyyaka na'budu, ayat-ayat yang sebelum itu menjadi munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Menjadi munasiban lahu itu menjadi cocok, menjadi pas baginya, bagi Allah. Jadi ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah itu terbagi menjadi ucapan-ucapan yang dikhususkan bagi Allah dan ucapan-ucapan bagi para hamba kepada Rabb-nya, yaitu Allah. Ayat-ayat yang dikhususkan sebagai ucapan bagi Allah itu adalah ayat-ayat sebelum dari ayat iyyaka na'budu. Jadi dari alhamdulillah, dari bismillah sampai sebelum iyyaka na'budu itu merupakan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan bagi Allah.
Sedang ayat setelahnya yang dimulai dari iyyaka na'budu sampai terakhir itu min maqulil ibad, merupakan ucapan-ucapan bagi hamba, seorang hamba kepada bagi para hamba kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan di atas ini maka ada sebagian kaum mukminin yang berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an itu maksudnya ayat surah Al-Fatihah itu dimulai dari basmalah, dan ada yang beranggapan bahwasanya tidak dengan basmalah. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya marilah kita sambung berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jumlatun khabariyatun qusida biha ats-tsana'u 'alallahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqqun li ayyahmaduhu wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Alhamdulillah di sini merupakan jumlatun khabariyah qusida biha ats-tsana, yang dimaksudkan dengannya adalah ats-tsana, pujian Allah, pujian kepada Allah, bimadmuniha min annahu ta'ala, secara keseluruhan bahwasanya dia yang maha tinggi itu, dia Allah yang maha tinggi itu, malikun li jami'il hamdi minal khalqi, merupakan pemilik dari seluruh pujian dari makhluknya, au mustahiqqun li ayyahmaduhu, atau hanya dialah yang berhak untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqqin, dan hanyalah Allah yang berhak untuk disembah. Rabbil alamina ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabbi. Rabbil alamin di sini atau pemilik dari seluruh ciptaan, min jami'il khalqi, maliku jami'il khalqi minal insi. Yang dimaksud dari Rabbil alamin di sini adalah sang pemilik seluruh ciptaan mulai dari manusia, jin, minal insi wal jinni wal malaikati, dan malaikat, wad dawabi, dan binatang melata, wa ghairihim wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika wa gulliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul ilmi ala ghairihim wa huwa minal alamati li'annahu alamatun ala mujidihi. Yang dimaksud dari alam sampai mujidihi di sini, dari yutlaqu alaihi, dari wa kullun ya, dari wa kullun di sini adalah, dan semuanya yang telah disebutkan tadi mulai dari manusia, jin, malaikat, dan binatang-binatang melata tadi itu, mereka itu termaksud ke dalam yang disebutkan dari kata alamin tadi. Maka juga bisa disebut mulai itu dari alam manusia, alam jin, dan sebagainya. Maka itu semua disatukan dengan tanda ya dan nun di alamin tadi, kan di situ ada ya dan nun ya. Terus ulul ilmi ala ghairihim, jadi para cendekiawan itu juga menafsirkan bahwa semua alam tadi itu mulai dari alam manusia, jin, dan sebagainya itu dijadikan jamak di ayat ini dengan tanda jamak yaitu ya dan nun tadi. Dan dia alamin tadi itu merupakan tanda-tanda karena wahuwa minal alamah, dan dia alamin tadi itu merupakan tanda-tanda. Li'annahu alamat, merupakan tanda. Li'annahu alamatun ala
ala mujidihi, karena dia merupakan tanda dari yang menjadikannya ada, ala mujidihi. Ar-Rahmanir Rahim aydzir rahmati wa hiya iradatun wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini adalah dzur rahmah, yang memiliki kasih sayang, sang pemilik kasih sayang. Wa hiya iradatul khairi li ahlihi, yaitu yang kehendak untuk kebaikan kepada ahlihi, kepada yang berhak untuk menerima kebaikan dari Allah tersebut. Dan berikutnya Maliki yaumiddin ayil jaza wa huwa yaumul qiyamah wa khassa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah. Jadi maksud Maliki yaumiddin di sini adalah Maliki yaumil jaza, atau yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari pembalasan itu apa? Wa huwa yaumul qiyamah, hari kiamat atau hari kebangkitan. Wa khussa bidzikri li annahu la mulka zahiran fihi. Dan mengapa yang dipakai itu hanya ad-din, bukan maliku yaumiz zaman atau dan sebagainya? Karena apa? Li annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah. Karena tiada siapapun pada hari itu yang menguasai kerajaan selain Allah. Jadi hanya Allah lah yang menguasai kerajaan pada hari kiamat nanti, atau fiddin itu nanti, fiyaumiddin itu tadi ya. Li ahadin li annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala bidalilin limanil mulkil yaum lillah. Jadi ada dalil dalam suatu hadis itu yang mana di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh makhluknya di padang mahsyar nanti, limanil mulkil yaum, atau pada hari kiamat nanti Allah berkata limanil mulkil yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Dan pada kala itu tiada satupun dari makhluk yang menjawab, maka Allah langsung menjawabnya sendiri seraya berkata lillah, hanyalah milik Allah saja. Waman qara'a maliki famaknahu malikul amri kullih. Jadi ada yang membaca Maliki Yaumiddin itu maliknya itu pendek, dan ada yang baca maliknya itu panjang. Bila yang membaca maliknya itu pendek, jadi dipanjangkan, maka itu berarti dari tadi, berarti dari yang sudah disebutkan tadi. Dan bagi yang membacanya malik dengan ma yang panjang, maliki, maka artinya adalah malikul amri kulli, yang menguasai segala urusan atau segala urusan apapun itu. Ya. Jadi yang membacanya panjang maliki, maka maknanya itu bermakna malikul amri kullih, yang menguasai segala urusan apapun itu. Fi yaumil qiyamah. Dia itu berarti adalah yang menguasai segala urusan apapun itu di hari kiamat nanti. Ai huwa mausufun bidzalika daiman ka ghafiridz dzanbi fasahha wuqu'uhu sifatun lima'rifatin. Atau dia Allah Subhanahu wa taala selalu bersifat, selalu memiliki sifat seperti ka ghafiridz dzanbi, seperti yang mengampuni dosa. Fasahha wuqu'uhu sifatun lima'rifah. Maka letaknya itu tadi itu adalah benar sebagai sifat untuk memperjelas, untuk memberikan kejelasan bahwasanya Allah itu memiliki sifat kaghafiriz dzanbi, yaitu mengampuni dosa-dosa. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina khussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi.
Jadi yang dimaksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini adalah kami mengkhususkan, kami hanya menyembah di situ ya. Kami hanya menyembahmu. Ka di sini adalah mu ini adalah rujukan kepada Allah. Nakhusuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi. Jadi kami mengkhususkan ibadah kami mulai dari tauhid, salat dan sebagainya itu hanya kepada Allah. Wa natlubul ma'unata alal ibadati wa ghairiha. Dan juga di samping kami kami juga menghususkan memohon pertolongan untuk ibadah itu hanya kepada Allah semata, yaitu hanya bergantung kepadanya. Mulai dari beribadah dan juga memohon pertolongan untuk ibadah, itu semua hanya dikhususkan hanya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Ihdinas siratal mustaqim ay arsyidna ilaihi wa yubdalu minhu. Nah, di sini arsyidna ilaihi wa yubdalu minhu. Bimbinglah kami. Maksudnya di sini ihdinas siratal mustaqim di sini adalah bimbinglah kami ilaihi kepadanya, kepada siratal mustaqim tadi. Wa yubdalu minhu, dan dijelaskan siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu wa yubdalu minhu dijelaskan di situ siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan atasnya, siratal ladzina an'amta alaihim bil hidayah, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat atasnya dengan hidayah, bil hidayah. Wa yubdalu minhu wa yubdalu minal ladzina bisilatihi. Dan dijelaskan dari minal ladzina bisilatihi dengan yang berhubungan dengannya, ghairil maghdubi alaihim. Jadi disambung setelah itu penjelasannya dari siratal mustaqim itu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Wahuwal yahud, siapakah orang-orang yang dimurkai itu adalah mereka adalah al-yahud atau Yahudi. Wala wa ghair, dan juga bukan ad-dallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat itu? Yaitu an-nasara atau Nasrani. Wa nuknatul badal ifadatun annal muhtadina laisu yahud wala nasara. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, di sini maka nuknatul badal di sini penjelasan tadi itu. Jadi kan ayat ini ihdinas siratal mustaqim ini, penjelasan dari siratal mustaqim ini kan diteruskan di ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka nuknatul badalnya tadi, penjelasan dari ayat itu tadi, yang dari ketiga ayat ini, penjelasan dari ketiga ayat ini adalah ifadatun annal muhtadina laisu yahud wala nasara, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu bukanlah Yahudi dan bukanlah juga Nasrani. Wallahu a'lam bishawab, dan hanyalah Allah yang maha tahu mana yang benar itu. Wa ilaihil marja' wal ma'ab, dan kepadanya lah tempat kembali dan tempat berpulang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran daiman abadan. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.